Shalom saudara-saudari, selamat malam. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat sepanjang hari ini pertolongan-Mu di dalam kehidupanku, sehingga aku boleh berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena aku menyadari tanpa tuntunan daripada kebenaran-Mu, hidupku akan menjadi sia-sia. Dan itu sebabnya aku mau menyelaraskan kehidupanku, pikiran dan perasaanku kepada kebenaran-Mu. Berbicara bagiku, di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 3 ayat 5-7. Maka bangsa itu akan desak-mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seseorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Saudara-saudari, bukan orang yang ingin menjabat sebagai pemimpin, namun yang bersedia hidup sebagai pemimpin yang bertanggung jawablah yang kita perlukan. Sebab jatuh bangunnya suatu bangsa, keluarga, termasuk gereja, sangat ditentukan oleh kualitas dari pemimpinnya. Apabila masyarakat dipimpin oleh orang yang tidak bersedia melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, maka krisis pasti akan mereka alami. Sebaliknya, apabila mereka dipimpin oleh pribadi yang bersedia membayar harga dari kepemimpinannya, yaitu hidup secara bertanggung jawab, barulah mereka akan mengalami kesejahteraan sebagaimana yang seharusnya. Pentingnya sikap yang bertanggung jawab inilah yang Allah utarakan kepada umatnya sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 3, yaitu bangsa Yehuda sedang menghadapi keruntuhan. Tuhan menjelaskan bahwa salah satu penyebab dari krisis tersebut adalah karena orang tidak bersedia membayar harga dari kepemimpinan, yaitu hidup secara bertanggung jawab. Sebagai akibat, orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin yang akan memimpin mereka dan yang akan menyeret mereka ke dalam krisis. Berarti bukan pribadi yang ingin menjabat sebagai pemimpin, namun yang bersedia hidup sebagai pemimpin yang bertanggung jawablah yang sesungguhnya diperlukan oleh masyarakat. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin Tuhan percayakan suatu jabatan tertentu atau kita menjadi pemimpin dalam satu sistem organisasi atau dalam rumah tangga kita atau terhadap diri kita sendiri. Bagaimana sikap hidup kita terhadap Tuhan sangat menentukan kualitas kepemimpinan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah Anda hidup sebagai pribadi yang bertanggung jawab? Apakah buktinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku menyadari bahwa hidup ini merupakan kesempatan yang Kau berikan di dalam anugerah dan yang wajib untuk kuisi dengan kehidupan yang bertanggung jawab. Apabila diriku tak jarang aku mengisi waktu yang Kau berikan dengan kesia-siaan dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Roh Kudus, tolonglah aku untuk senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Mu dan mengukir hidup ini dengan kehidupan yang penuh dengan makna, agar supaya dengan demikian hidupku merupakan persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa yang baik, karena di sepanjang hari ini Engkau telah menuntun hidupku dan menyertai diriku dengan kasih setiamu yang tidak berkesudahan itu. Engkau selalu mengingatkan diriku agar tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu dan menjaga langkah-langkah kakiku dari kesesatan. Kembali aku menyerahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Aku ingat para pemimpin bangsa yang memimpin bangsa ini. Berkati mereka ya Tuhan, tolonglah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam setiap keputusan kebijakan yang mereka buat, dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini.
Aku juga berdoa untuk pemimpin gerejaku. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat memimpin umat-Mu kepada jalan-Mu yang benar. Dan mereka bukan hanya saja menjadi seorang pemimpin, tetapi mereka juga dapat mempraktekkan, mempertanggungjawabkan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka dan melakukan firman-Mu. Dan pada malam hari ini aku kembali mengungkapkan imanku kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, untuk memberikan dukungan kepada kami di channel ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.